Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita masuk part ke-8 dari alur cerita film kisah perjalanan hidup Bruce Lee yang saat itu baru saja akan membuka kelas kungfunya kepada publik, di mana Taki Kimura dan beberapa teman dekat Bruce Lee memiliki peran penting dalam kesuksesan kelas kungfu mereka ini untuk dibuka secara resmi. Namun sebelum lebih lanjut menonton video ini, kami sarankan bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke sini untuk bisa melihat dulu part-part sebelumnya agar bisa mengikuti alur ceritanya kenapa Bruce Lee meninggalkan Hong Kong secara tiba-tiba dan pergi ke Amerika dengan bermodalkan sedikit uang saku dari ayahnya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di akhir pertandingan, terlihat Bruce akan menang, namun ia memilih untuk melonggarkan serangannya dan membiarkan duel ini berakhir seri agar Walijai bisa mempertahankan gengsinya di depan orang banyak, dan hal ini telah membuatnya dihormati oleh Walijai. Kedua ahli bela diri ini tampak sangat puas setelah sama-sama menjajaki kemampuan mereka masing-masing. Tetapi berbeda dengan Den Inosanto, ia terlihat bingung dan kecewa dengan hasil pertarungan tersebut dan langsung pergi meninggalkan mereka. Masih belum diketahui apa yang menyebabkan Den Inosanto bertingkah seperti itu. Bruce menekankan kepada teman-temannya yang juga sebagai asisten pelatih ini untuk mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi siang tadi, bisa saja sebagai misi balas dendam. Tetapi ia tidak mau disebut seperti itu karena hal itu bisa menjadi bumerang buat mereka di mata para muridnya yang akan kehilangan kepercayaan kepada mereka karena sudah memberi contoh yang kurang baik. Bruce kini berteman dengan Walijai. Sejak hari itu, keduanya sering bertemu sekedar hanya untuk saling berbagi pengalaman tentang bela diri mereka masing-masing. Dan Inosanto juga yang pada akhirnya penasaran dengan kemampuan Bruce Lee, tidak segan-segan datang berkunjung ke tempat Bruce mengajar. Dari sini ia segera paham dengan tindakan Bruce yang sengaja melonggarkan serangannya pada Walijai saat itu karena bukan kemenangan yang ia cari, melainkan agar mendapat kesempatan untuk bisa berteman dengan Walijai dan bisa mendalami Jujutsu. Lalu Den Inosanto minta dengan hormat kepada Bruce untuk mencoba kemampuannya. Dari sparring singkat ini, Den Inosanto secara jujur berkata pada Bruce tentang bagaimana ia membayangkan sosok Bruce sebelumnya. Ia kurang lebih sama dengan orang kebanyakan yang sangat ingin membungkamnya karena sangat arogan. Tetapi setelah ia melihat Bruce mengalahkan Walijai, ia jadi ragu pada kemampuannya sendiri apakah bisa mengalahkan Bruce. Seperti melihat pencerahan baru dalam dunia seni bela diri, selain kagum pada kecepatan Bruce, Inosanto juga kagum pada tekad Bruce yang ingin mengembangkan kungfunya menjadi sebuah aliran baru dengan cara menggabungkan semua bagian terbaik dari setiap jenis bela diri. Tetapi saat ditanya bagaimana strategi Bruce untuk mengembangkan kungfunya ini, ia merasa tidak terlalu optimis karena melihat setiap perguruan bela diri yang ada cenderung ingin menunjukkan siapa yang terbaik dan seolah-olah menutup diri untuk merahasiakan gerakannya. Tidak sepemahaman dengan dirinya yang justru berharap adanya saling terbuka untuk mencari kelemahan dari bela diri masing-masing. Ia seperti tidak mau terpaku pada sebuah ajaran bela diri yang sudah dibungkus dengan rapi, tetapi bagaimana bisa terus mengembangkan bela diri tersebut. Dan Inosanto lalu meminta maaf atas penilaiannya yang salah kepada Bruce selama ini, di mana ia melihat Bruce hanya dari satu sisi saja. Dan mulai saat itu, Inosanto dan Bruce semakin kenal satu sama lain, juga sering bertemu untuk saling berbagi pengalaman tentang bela diri mereka masing-masing. Bruce mengajarinya Wing Chun dan ia mengajari tinju Filipina kepada Bruce. Guru karate ini bernama Yamada. Ia adalah rekan satu kerja Inosanto di sebuah sekolah atlet dan khusus mengajar para atlet bela diri karate. Ia marah dan menegur Inosanto karena telah memberi kesempatan bagi Bruce untuk mengajar di salah satu kelas mereka. Ia kurang setuju karena tidak pernah melihat dan tidak mengenal latar belakang Bruce sama sekali. Siapa orang ini dan kenapa bukan seorang master bela diri yang sudah punya nama saja yang dipanggil ke sini? Kira-kira seperti itu ucapan Yamada kepadanya. Inosanto yang juga adalah atasan mereka mengatakan orang ini sangat spesial. Bapak ibu akan segera tahu kualitasnya setelah melihatnya nanti. Tetapi saat tiba giliran Bruce sedang menyampaikan materinya ini, Yamada tiba-tiba saja memotong dan membentaknya karena telah berbicara tentang kelemahan bela diri karate. Selain mengatakan Bruce hanya banyak omong saja, ia juga menantang Bruce untuk membuktikan ucapannya. Bruce meladeni tantangan Yamada dan mengalahkannya dengan sangat mudah. Di saat semua orang berdecak kagum pada kemampuan Bruce,
Terlihat Den Inosanto yang lagi-lagi pergi meninggalkan ruangan itu. Ya, tampaknya sesuatu hal yang sangat berat telah mengganggu pikirannya. Ia marah besar dan sampai jatuh pingsan di saat para guru ini memuji-muji Bruce di hadapannya. Bruce, Blair, dan Kimura yang datang menjenguknya di rumah sakit juga tidak ia tanggapi dan malah menyuruh mereka untuk pulang. Masih bingung dengan kondisi yang menimpa Den Inosanto, Bruce menganggap ini semua kesalahannya dan mengkaitkan insiden yang terjadi pada saat di kelas tadi. Ia khawatir ia telah membuat Inosanto kehilangan muka di hadapan para siswanya karena telah mengalahkan salah satu guru mereka. Tetapi Blair yang merasa lebih kenal dekat dengan Inosanto ini mengatakan tidak mungkin jika ia berpikir seperti itu. Pasti ada hal lain yang telah mengganggu pikirannya. Kemudian Bruce meminta Blair untuk sering datang menjenguk Inosanto, sekalian mengajaknya berbicara tentang kondisi yang mengganggunya tersebut. Hari demi hari Blair menjenguk Inosanto sampai ia pulih dan diperbolehkan pulang. Dari sini mereka segera mengetahui bahwa ia telah merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri yang tidak bisa seperti Bruce Lee, baik itu dari kemampuan bela diri sampai kepada keinginannya sejak ia masih muda untuk menciptakan sebuah bela diri baru juga. Ia telah mengorbankan banyak hal dan bertahun-tahun meneliti, mencari dari berbagai sumber, tetapi begitu mengenal Bruce, ia merasa kemampuan dan pemahamannya akan filosofi bela diri sangat jauh lebih kuno dari pemikiran Bruce. Suatu malamnya, Bruce yang merasa perkembangan kungfunya belum menunjukkan suatu perubahan yang signifikan akhir-akhir ini, memiliki ide untuk berkeliling dan mendatangi setiap program bela diri yang ada di kota Seattle itu. Kimura mengingatkannya bahwa ide itu sangat konyol dan bisa berakibat fatal karena belum tentu semua orang akan sepemahaman dengan mereka. Lalu Bruce mengubah strateginya, supaya mereka tidak repot-repot mendatangi perguruan lain. Bagaimana jika mereka yang mengundang orang lain saja untuk mendatangi mereka? Kimura lagi-lagi menentangnya, karena hal itu tidak baik buat harga diri mereka di mata para murid jika saja Bruce mengalami kekalahan. Tetapi Bruce masih tetap saja ngotot pada idenya tersebut karena ia tidak peduli menang atau kalah. Terlihat wajah Kimura yang pasrah sudah kehabisan akal untuk memberi masukan pada pemuda bandel ini, karena hal itu sama saja membuat perguruan mereka akan dibenci oleh orang lain. Kimura akhirnya mau tidak mau menulis sebuah tulisan yang akan mereka pajang besar-besar di depan pintunya yang berbunyi, "Tidak peduli kapan, di mana dan siapa Anda, jika ingin bertarung melawan saya akan siap." Tertanda Bruce Lee. Sontak tulisan ini menuai banyak perhatian dari orang-orang yang membacanya. Seluruh perguruan bela diri yang ada di kota Seattle dibuat gempar, dan Inosanto juga yang mengetahui hal itu, kemudian memarahi Bruce Lee atas sikapnya yang terlihat arogan itu. Begitu juga dengan Walijai, ia juga marah pada Bruce dan mengatakan, "Anda sama saja memaksa saya untuk menantang Anda." Ya, sampai sejauh ini bisa kita lihat, tampaknya saat itu pemikiran Bruce yang tergolong unik ini belum bisa dipahami oleh beberapa orang, apalagi Yamamoto. Yamamoto sangat geram mendengar berita itu dan segera meminta James untuk mengatur pertemuannya dengan Bruce. Ia kembali marah dan kali ini sudah benar-benar sangat ingin membuat Bruce menyesali perbuatannya. Walijai mendatangi Yamamoto dan membicarakan hal yang sama, tetapi Walijai mengingatkan Yamamoto untuk tidak meremehkan Bruce karena kemampuan Bruce sudah sangat meningkat dan ia juga telah mengajarinya jujitsu setelah kalah dari Bruce beberapa bulan yang lalu. Di satu pertemuan, Den Inosanto yang melihat sifat Bruce terlalu jujur tentang kelebihan dan kekurangan kungfunya pada orang lain, memberinya saran agar mulai sekarang sebaiknya Bruce jangan terlalu banyak mengekspos kelemahan dirinya sendiri. Inosanto menilai hal itu akan merugikan Bruce suatu saat nanti, apalagi seperti saat sekarang ini, Bruce menjadi pusat perhatian di mana setiap orang sangat ingin membuat perhitungan dengannya. Di satu sisi kehidupan tentang hubungan asmaranya, walaupun ia sudah memutuskan hubungannya dengan Arroyo, tetapi Bruce ini tampaknya masih saja seperti memberi harapan kepada Arroyo. Arroyo yang merasa cemburu kepada Linda suatu harinya dengan sengaja melukai Linda di saat mereka sedang latihan bersama. Luka ini cukup serius sampai-sampai Linda harus dirawat di rumah sakit. Namun beberapa hari setelah itu, Arroyo segera menyadari perbuatannya dan lalu menjenguk Linda untuk sekaligus meminta maaf padanya. Blair dan Kimura juga membicarakan hal ini kepada Bruce. Walaupun itu adalah urusan pribadi Bruce, tetapi mereka berharap Bruce bisa segera menentukan sikapnya kepada para wanita itu. Apalagi mengingat waktu pertemuannya dengan Yamamoto sudah semakin dekat. Mereka khawatir Bruce terlena dan tidak fokus pada persiapannya. Singkat cerita, hari pertemuannya dengan Yamamoto pun tiba. Tampak Yamamoto sudah tidak sabar ingin segera menuntaskan urusan tersebut. Namun sebelum mereka memulainya,
Bruce mengingatkan Yamamoto sekali lagi bahwa apapun hasil pertarungan mereka kali ini, ia minta agar bisa diberi kesempatan untuk bisa belajar karate secara khusus langsung bersama Yamamoto. Yamamoto setuju dan pertandingan pun segera dimulai. Sebuah hasil yang mengejutkan. Bruce berhasil mengalahkan Yamamoto dan membuat anggotanya sulit untuk percaya apa yang sudah mereka saksikan. Bruce telah banyak belajar dan meningkatkan kemampuannya dengan sangat pesat, dan mulai saat itu, Bruce meningkatkan diri kepada Yamamoto untuk selanjutnya mereka bisa saling bertukar pengalaman tentang bela diri mereka masing-masing. Orang ini bernama Eddie Parker. Ia adalah seorang master bela diri Kenpo sekaligus teman baik dari Yamamoto. Ia kebetulan datang ke kota Seattle untuk beberapa waktu dan menginap di dojo milik Yamamoto. Ia mendengar berita tentang kekalahan Yamamoto dan penasaran pada kemampuan bela diri Bruce. Ia juga diam-diam menguntit untuk mempelajari rahasia kungfu ini di saat Bruce sedang saling bertukar pengalaman dengan Yamamoto. Bruce mengajarkan rahasia kungfunya kepada Yamamoto dengan sangat tulus dan jujur, meskipun ia dan Linda tahu Yamamoto tidak memperlakukannya dengan hal yang sama. Yamamoto juga mengajarkan apa yang sudah ia dapatkan dari Bruce tersebut kepada Ed Parker. Dan saat ini bisa kita lihat Ed Parker tampak sudah paham dan menguasai rahasia tinju Bruce yang digunakannya saat menghadapi Yamamoto kala itu. Ia sangat terpukau dengan bela diri kungfu dan setuju bahwa memang untuk meningkatkan sebuah bela diri, saling bertukar pengalaman seperti yang sudah Bruce lakukan tersebut adalah cara yang sangat efektif. Yamamoto diam-diam mengatur pertemuan antara Ed Parker dan Bruce Lee. Dan di saat hari pelaksanaannya tiba, Bruce pun datang ke sana ditemani oleh Linda dan Jesse. Dan Inosanto yang segera mendengar kabar tentang pertemuan mereka ini, lantas buru-buru datang untuk mencari Bruce. Ia mengatakan kekhawatirannya kepada Kimura tentang sosok Ed Parker yang sudah ia kenal. Ed Parker diketahui selama rekornya bertanding tidak pernah kalah satu kali pun, dan menurut film ini, ia juga terkenal dengan caranya yang cukup licik. Bruce tampak sudah tahu seperti ada yang janggal pada pertemuannya ini dan kenapa dilangsungkan di dojo milik Yamamoto. Tetapi walaupun begitu, ia tetap harus komitmen pada tulisan yang sudah ia pasang di depan pintu masuk perguruannya tersebut. Tanpa mengalami kesulitan yang berarti dan tanpa butuh waktu yang lama, Ed Parker dapat dengan mudahnya merobohkan Bruce. Kimura yang juga sudah tiba di dojo tersebut sangat kaget melihat keadaan Bruce yang sudah babak belur dan langsung membentak marah orang-orang yang ada di situ atas perlakuan mereka kepada Bruce. Bruce kalah telak dan terlihat tidak mampu untuk berdiri sendiri, tetapi ia segera memandang ke arah Yamamoto dan Ed Parker sambil tersenyum seolah mengisyaratkan bahwa ia sudah tahu apa yang menjadi penyebab kekalahannya.